Shalom. Kita percaya hari ini saya benar-benar kaget. Tadi sudah sampai di bandara itu jam 5.25. Ternyata pesawat bisa di-delay 2 jam. Gara-gara komputernya mati, nggak tahu error, jadi semua pakai manual. Jadi nggak ada yang namanya boarding pass ditulis pakai tangan semua, sama pegawai ya. Saya bilang ya Tuhan, ini nanti gimana yang khotbah saya? Kalau yang khotbah Pak Reo ya saya tenang aja ya, walaupun terlambat masih aman. Tapi ini yang khotbah saya, tapi Tuhan bisa tetap datangkan di tempat waktu. Amin. Hari ini di hari Valentine ya, kita memperingati Valentine yang sudah kelewat. Tapi nggak apa-apa. Kita percaya dengan tema yang membuat hari ini kita sadar kita nanti pulang akan membawa satu keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Yuk kita lihat dulu ya. Tadi sempat perjalanan sama Bu Ina kita ngobrol. Saudara tahu, saudara kalau dengar firman ya, saudara harus tangkap pesan firman itu apa, itu penting. Karena ketika saya merenung firman dari dulu, saya itu suka ayat di Keluaran 14 ayat 14 itu yang berkata ini, Tuhan yang akan berperang buat kamu cukup diam saja. Dan waktu saya renung gimana ya caranya Tuhan berperang, ternyata hari-hari ini saya tahu ketika Tuhan berperang, saudara tahu rahasia, yaitu ketika satu firman saudara tangkap dan saudara hidupi, saudara percayai, itulah peperangannya. Firman yang saudara percaya dan firman itu menjadi rema, maka firman itu akan berperang. Nah, kita cukup diam sajanya bukan berarti diamnya pasif, tapi diam di dalam firman Tuhan, yaitu tenang percaya. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita dengar firman dan kita bilang gini, Tuhan, aku tidak takut, aku lebih mempercayai firman-Mu daripada kenyataan hidupku yang memang hancur-hancuran. Waktu saudara bisa tenang mempercayai firman, maka firman itu yang akan berperang. Firman itu akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang menjadi kegagalanmu akan menjadi keberhasilan saat kita tenang mempercayai firman. Makanya harus hari-hari ini di masa sukar. Orang masa sukar faktanya pasti tambah buruk. Orang masa sukar pasti semua keadaan makin tertutup, jalan temboknya makin tebal, saudara makin sulit untuk melihat pengharapan. Tapi apa yang membuat kita hari ini bersuka cita? Karena melewati firman ini, nanti semua yang saudara tidak mampu, maka firman yang akan berperang untuk saudara. Amin. Kita lihat ayatnya di Yosua 1 ayat 7. Hari ini saya akan khotbah tidak lama-lama saudara ya. Tapi ini kata kunci kalau kita mau dibuat berhasil, beruntung. Yosua 1 ayat 7 kita bisa baca sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh ya. Jadi kita hari ini gak bisa meneguhkan hati sama Tuhan itu separuh hati. Separuhnya ngintip fakta, separuhnya lihat Tuhan. Separuhnya kepingin tahu fakta, separuh lihat Tuhan. Enggak. Kalau firman Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh, berarti kita boleh kuatkan hati sama masalah. 100% kita hanya sungguh-sungguh menguatkan hati kita kepada Tuhan. Lihat ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jadi kalau kita percaya hari ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh menguatkan hati sama Tuhan. Yang kedua ada perintah, bertindaklah hati-hati untuk mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Di akhir zaman jangan sampai jadi anak Tuhan itu separuhnya separuh dunia, separuhnya rohani. Tidak bisa. Kalau kita hidup hanya suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan.
Lihat berikutnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, naik supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ini jelas berkata gini, apapun masalah, hari ini engkau ngadepi badai, engkau lagi ngadepi krisis, engkau lagi ngalami masalah. Bu Eli tiba-tiba divonis kanker, Bu Eli. Ya, saya konselingi seorang yang benar-benar depresi hari-hari ini. Orang ini bahaya. Orang kalau sudah tahu sakitnya, begitu sudah takut sakit, 2 bulan meninggal. Ya, ada seorang yang cerita gini, Bu, saudara saya ini sebenarnya sudah menurut analisa dokter, dia mengidap kanker itu sudah lama, tapi dia tidak pernah tahu. Tapi begitu dia tahu dia kanker, 2 bulan aja mati. Banyak orang mengalami keadaan yang buruk bukan karena masalahnya, tapi karena pikirannya, tapi karena imannya mulai lemah. Di situ keadaannya makin hancur. Makanya kita buka PowerPoint saya, bagaimana hidup yang berhasil beruntung. Di kitab Yosua 1 ayat 7, hari-hari ini kita mau ikut aturannya Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan kita di masa sukar itu buat dunia, tapi buat anak Tuhan. Ketika saudara menghidupi firman ini, percayalah, firman ini yang akan berperang buat saudara di tengah masa sukar. Perjalanan hidupmu akan berhasil beruntung. Orang tidak tahu tips yang dikejar seminar bagaimana cepat kaya, bagaimana kejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi firman Tuhan sudah memberikan saudara tips. Seringkali kita mengabaikan kata sungguh-sungguh dan berhati-hati. Ini seringkali kita abaikan. Kenapa kita tidak melihat perjalanan hidup kita beruntung dan berhasil? Karena kita tidak sungguh-sungguh menguatkan hati kepada Tuhan. Makanya saya kasih tip, hari ini mau enak tidak enak, nggak ada dasar untuk berharap. Keadaanmu makin sulit sekalipun, kata kuncinya percaya saja. Orang yang percaya saja itu sudah tidak menguatkan sama fakta. Dia cuma tahu bahwa Tuhan itu seperti khotbah saya kemarin. Saya cuma kasih tips ketika saya mau khotbah, Tuhan kasih saya tips. Tuhan bilang gini, keadaan hidup kita bisa berubah, tapi gak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kira-kira kalau saudara berjalan dengan Tuhan yang tidak berubah, aman gak? Aman. Semuanya boleh berubah, dunia boleh berubah, kesetiaan pasangan hidupku boleh berubah, penyakit tiba-tiba sehat divonis kanker, semua bisa berubah. Tadinya kaya Bu Eli, punya rumah mewah, sekarang harus dijual, rumah tidak punya. Semua boleh berubah, tapi waktu engkau percaya saja, percayalah, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, yang saudara percayai. Tuhan, aku percaya kebangkrutanku ini tidak menentukan hidupku, tapi kebangkrutanku ini akan membuat hidupku nanti jauh lebih baik. Amin. Amin. Kalau itu yang saudara percayai, saudara akan lihat apa yang saudara percayai itu yang akan terjadi. Jadilah menurut imanmu, bukan jadilah menurut faktamu. Yang kedua, berhati-hatilah dalam bertindak. Kita hari ini sering respon kita ini benar salah. Kadang-kadang Bu Eli jadi istri, kalau dia baik ya saya baik, saya kasih senyum. Tapi kalau lagi nyebelin Bu Eli, saya tidak mau. Kita sebagai istri harus konsisten. Kalau sekali berbuat baik untuk Tuhan, ya lakukan. Walaupun yang di luar tidak baik, ya lakukan. Walaupun engkau sudah ngampuni, sudah jadi istri yang soleha, masih dihina,
masih dicaci maki. Kita semua hari ini kalau mau berhati-hatilah dalam bertindak, kita harus jaga respon benar-benar. Jangan responmu ditentukan oleh keadaan yang di luar. Yang di luar baik, baru baik. Yang di luar menyenangkan hati, baru sukacita. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah, berhati-hatilah dalam bertindak, respon yang benar. Yang ketiga, jangan menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu jalani saja prosesnya. Gak usah mempercepat waktunya Tuhan, gak usah ambil jalan shortcut dengan ambil penawaran dunia yang memang terlihat cepat kaya, cepat enak, cepat keluar dari masalah. Tapi itu tuh bukan jalannya Tuhan. Kira-kira perjalananmu akan beruntung atau buntung? Ada banyak orang yang hari tahun-tahun lalu ngambil investasi itu robot-robot, karena banyak loh ibu-ibu yang kena sampai dicerai suaminya gara-gara apa? Serakah. Sampai surat rumah digadein bank tanpa sepengetahuan suami. Akhirnya robot tutup, dia dicerai. Kira-kira beruntung apa buntung? Hati-hati. Makanya hari ini sesulit-sulitnya orang benar, waktu hidupnya berjalan tidak menyimpang di atas kenyataan hidupku yang pahit buruk, itu masih ada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, saya selalu yakin Tuhan, suamiku berubah. Memang tidak sesayang dulu, tapi kau tidak berubah. Aku percaya ketika Tuhan tidak berubah, Tuhan pasti bisa memulihkan keadaan hidup rumah tangga saya kembali. Amin. 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 Kemarin yang ikut Zoom saya dengar khotbah, ya, dengar kesaksian juga. Kemarin itu kesaksiannya hebat. Saya tadi ngomong sama Nina, Victory ini mencetak wanita-wanita yang luar biasa. Kalau saudara dengar kesaksian ibu kemarin, itu saudara bisa merinding. Bayangin mengalami penyiksaan, suami sampai dihajar, dipukul, jinah, sampai dengan mama kandungnya sendiri, mama kandungnya istrinya. Saudara bisa bayangin, kalau orang hari ini bisa bertahan, saudara tahu, hamba Tuhan bilang dia cerai, suruh buang itu suami, itu sudah bukan manusia lagi. Tapi hanya waktu dia konseling sama saya bilang gini, apa yang dipandang manusia tidak sama dipandang Tuhan. Tuhan tetap mati buat orang-orang yang keterlaluan, yang limited edition, mau jahat seperti apapun. Ketika dia bertahan, suaminya kembali. Coba waktu itu, saya cuma kasih yang dia bilang sama saya, Bu, saya itu paling ingat kata-kata ibu. Makin bayarnya mahal untuk pertobatan seseorang, makin limited edition, nanti tobatnya juga super limited. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat orang-orang yang berani kita bayar harga mahal. Percayalah, kalau engkau berani bayar harga mahal dengan prosesnya Tuhan itu tadi, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya sudahlah, dapat suami seperti ini. Pikiran saudara apa? Ini suami yang luar biasa nanti yang akan dipakai Tuhan. Kira-kira Tuhan genapi tidak? Dengan percaya saja, jalani saja dengan respon yang benar. Yuk kita buka. Yang pertama, bagaimana kuatkan teguhkan hati kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Hari-hari ini banyak declare firman, ya. Hari-hari ini jangan banyak ceritakan masalah. Makin ceritakan masalah, makin kecil kekuatan imanmu. Otak kita makin stres, depresi, pusing, takut, khawatir, minum obat penenang, minum obat tidur, pusing 7 keliling, tidak ada jalan keluar. Tapi makin banyak merenungkan firman, percayalah, firman yang akan berperan buat saudara. Tiba-tiba, saya kesaksian kemarin ya, yang saudara lihat, saya itu sampai melongo loh, yang cara Tuhan. Bener, saya waktu kejadian yang simple tentang pembangunan apartemen di depan saya, di depan apartemen saya bisa lihat kalau ini gedung ini berdiri, semua akan tertutup tembok, saudara.
Jadi waktu awal pembangunan itu broker sudah bilangi saya, Bu, habis ini kamu tidak bisa lihat apa-apa karena ini sudah nutup ada bangunan baru. Saya cuma sederhana berdoa, saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan yang mau beri saya yang terbaik, bagimu tidak ada perkara mustahil. Saya tidak mau ngomong gini, waduh kurang ajar ini, kok ada ya orang bisa bangun bencekno, ibu-ibu sukanya gitu, bencekno, garakno apa ini? Garakno gara-gara ini harga apartemen saya turun. Broker juga bilang gini, waduh harga apartemenmu biasanya mahal, apa nggak cepet-cepet dijual? Lagi jual gimana itu sudah kelihatan kok bangunannya, orang apa nggak tahu. Iya ya, mestinya dijual dulu, nanti harga jualnya merosot. Saya nggak ngomong yang aneh-aneh, saya nggak ngomong negatif tentang keadaan yang buruk, tapi saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau Tuhan mau Pak apartemen saya kelihatan indah, ya tolonglah Tuhan, cara bukan ajaib. Satu kata, saya tidak pernah berpikir dan sekian lama setelah apartemen itu jadi. Saudara tahu, saya di lantai 13, apartemen itu berhenti di lantai 12. Satu level kemohonan buat anak-anak. Broker saya sampai bilang gini, lah kok bisa ya? Berhentinya persis di 12. Dan waktu saya berdiri di depan apartemen saya bilang gini, loh, benar-benar dibuat Tuhan. Makanya hari ini ibu-ibu yang suka ngomongnya banyak, makin banyaklah ngomong firman. Jangan kalau ketemu orang ngomongnya gini, oh susah, memang susah, suamiku tuh susah, tidak, keras kepala itu sudah watak. Mulai hari ini ibu-ibu berubah, ya. Kalau ketemu temen, suamimu gimana? Oh, suamiku hebat. Loh, kemarin masih jalan kok sama wanita. Oh, enggak apa-apa, itu sekolah kehidupan. Nanti itu bakal bekal buat dia nanti dipakai Tuhan secara luar biasa. Apa yang kita ucapkan? Bilangan 14 ayat 28, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita gemakan tiap hari, siapa yang berperang buat saudara? Tuhan. Tuhan yang akan berperang lewat apa yang saudara ucapkan, lewat firman-Nya. Di situ Tuhan akan genapi. Kita buka sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Kenapa kita perlu menguatkan hati? Hanya percaya saja kepada Tuhan ini. Ia sendiri mati ya. Ayo kita baca naik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berikutnya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Buka PowerPoint saya. Hari ini tidak perlu kuatkan hati cari tabrak sana tabrak sini, cari paranormal. Sudah, kita ini punya juru selamat. Saudara mau pusing apa? Orang dunia bisa beli nyawa enggak? Orang dunia bisa beli keselamatan enggak? Walaupun uangnya unlimited, enggak habis 7 keturunan, mati bisa dibawa enggak? Kemarin saya pergi ke rumah duka, seorang yang kaya sekali meninggal. Saudara tahu, saya lihat belum tutup peti kan, dibuka. Saya dalam hati saya batin gini, ya ampun Tuhan, orang ini kaya, hartanya nggak habis 7 turunan, di dalam peti mati saya ingat, ada beliannya nggak ya? Nggak ada saudara. Dia cuma pakai bajunya simple, pakai sama anaknya dipakai baju cuma satu kayak hem, terus celana kulot, sudah. Setelah itu digandani. Cuman itu yang melekat sama sepatu satu yang melekat. Nggak ada loh satupun US dollar, berlian, nggak ada sertifikat rumah, nggak ada saudara. Kita hari ini percayalah saudara, sampai akhir hidup saudara kita sudah punya juru selamat. Dia sendiri sudah pikul dosa saudara, supaya saudara dan saya mati hidup buat kebenaran. Kita sering kali hidup ini sembrono, hidup kita bukan buat kebenaran.
pokoknya hidup harga diri. Siapa saya mau diinjak-injak, kamu laku, aku juga laku. Itu bukan hidup buat kebenaran. Kalau orang hidup buat kebenaran hari ini, hiduplah untuk membela kebenaran. Kira-kira kalau seorang istri setia sama suami yang gak setia, walaupun dunia ngomong bodoh, saya dikatai orang bodoh berapa kali? Goblok, bodoh, mau bertahan dengan suami model seperti itu, enggak apa-apa. Saya tahu bahwa hidup saya hidup buat kebenaran. Kalau saya bisa setia sama Pak Nyoto sampai hari ini karena saya ingin membuktikan kesetiaan saya sama Tuhan. Amin. Saya bisa mengasihi suami saya yang tidak mengasihi saya karena saya mau hidup buat kebenaran, yaitu saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jangan berkata mengasihi Tuhan tapi engkau benci sama manusia. Itu berarti orang yang munafik. Kalau kita berkata mengasihi Yesus, otomatis engkau juga akan mengasihi mertuamu yang cerewet. Jangan didoain mati setuk, Bu Eli. Daripada tiap hari ngomel tidak ada juntrungannya, kita akan punya hati mengasihi. Yang berikutnya, kita punya juru penyembuh. Pemulihan apa sih yang nggak bisa dia lakukan lewat bilur-bilur dan kuasanya? Makanya kalau sudah panik.com, jangan cari siapapun, cari ini loh. Sudah Tuhan, walaupun sudah berdoa, puasa, ikut programnya Bu Eli 40 hari, keadaanku tidak tambah baik, tambah parah Tuhan. Tapi aku tahu, aku punya juru penyembuh, aku punya juru pemulih. Bilur dan kuasamu sanggup memulihkan segala sesuatu, indah pada waktu. Amin. Amin. Kita punya juru mudi, gembala yang baik. Dia menuntun saudara. Hari ini kira-kira dengan jalan hidupmu yang sulit itu, kira-kira dia posisinya jadi gembala yang baik enggak? Justru saking gembala itu, saudara itu saking baiknya, saudara diizinkan mengalami proses. Saudara diizinkan mengalami dapur api. Karena gembala yang baik itu mau menuntun domba-dombanya ke jalan kebenaran. Gembala yang baik tidak mau kehilangan satu pun dombanya. Satu hilang, yang 99 itu ditinggal buat cari satu hilang kembali. Itu nilai saudara. Makanya hari ini ketika kita di dalam proses, itu berarti Tuhan itu gembala yang terlalu baik. Dia tidak memberikan kenyamanan, fasilitas yang enak-enak buat domba yang disayangi. Saudara kalau diberi nyaman, enak, tapi jalan hidupmu bukan jalan kebenaran, dia kehilangan. Saudara bisa ditarik iblis. Jujur, orang yang zona nyaman dengan zona di dalam proses, itu iblis lebih mudah kendalikan yang dalam zona nyaman. Orang zona nyaman itu tidak punya kekuatan untuk berjaga-jaga. Enak, dunia enak, diajak berulang, ayo ibadah victory. Apa itu victory? Isinya orang stres, depresi. Saudara kalau digituin orang, bersyukurlah. Justru Tuhan pilih orang yang stres, depresi hari-hari ini untuk dipakai dan dituntun ke arah jalan yang benar. Justru orang yang enak-enak tidak tahu dia langkahnya, dibawa ke arah maut. Lah kita kalau mau ketemu Tuhan tuh kita harus layak loh jadi mempelainya. Kita hari ini kalau tidak sungguh-sungguh, tidak berhati-hati, kira-kira hidupmu berhasil beruntung, tidak buntung. 3 hal ya, kita punya juru selamat, juru penyembuh, juru mudi. Makanya tidak perlu meluapkan hati sama masalah. Semua masalah itu di bawah kuasanya Tuhan. Kalau kita lihat masalah terus, maka peran Tuhan nanti Tuhan tidak akan bekerja. Jujur, orang yang tenang percaya itu akan menggerakkan juru selamat, juru penyembuh, pemulih, juru mudi untuk berperang menyelesaikan semua yang saudara tidak mau. Yes. Tapi kalau saudara khawatir, hidupnya takut terus, lihat masalah, aduh masalah, lihat masalah, aduh masalah lagi Bu Eli. Kok hidup ini masalah? Ya kalau hidupmu masalah demi masalah, kok tidak akan lihat Tuhan. Mulai sekarang jangan ngeluh kalau ada masalah datang, masalah tambah berat, suamimu tambah jengkel kan, bilang kan,
Bilang jangan masalah lagi. Mulai katakan, Tuhan berkat lagi, kemuliaan lagi. Itu yang keluar. Amin. Jangan ngomong masalah, tapi mulai katakan, Tuhan, aku menguatkan hatiku kepada Tuhan. Di balik masalahmu ada berkatmu, ada rencanamu yang besar, ada rencanamu yang indah buat aku dan seisi rumah. Amin. Yang kedua, yuk kita, ibu sudah lapar semua ya, saya lihat wajahnya. Yuk kita lihat, berhati-hatilah dalam bertindak. Kita baca di Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40 kita baca. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah ini, kalau kita mau berhasil beruntung, maka kita harus berhati-hati dalam bertindak, yaitu dengan berpegang pada ketetapan dan perintahnya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Ini loh, anak cucu. Makanya saya bilang ibu-ibu, berbuat baik, setia sama suami yang tidak setia itu tidak ada ruginya. Karena tanpa saudara sadari, saudara sedang buat deposito buat keturunan. Siapa yang tidak kepingin keturunan kita baik-baik? Apakah kita jadi orang tua kerja banting tulang tanpa saudara sadari? Saudara cuma mempersiapkan warisan yang nilainya secara materi. Tapi saudara tidak pernah berpikir bahwa firman Tuhan berkata, kalau kita hari ini tidak bertindak hati-hati, berarti kita sedang menutup jalan berkat buat keturunan kita. Kaya tapi rusak, kaya tapi perilaku kehidupannya tidak benar. Ada banyak orang yang kesaksian. Tadi aja saya di pesawat, saya ketemu seorang yang cukup terkenal di Surabaya. Dan dia berkata, ibu, semua dia cerita, anak cucunya semua diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menabur yang benar sesuai dengan firman. Orang kalau menabur sesuai dengan firman, itu tadi belum selesai ya. Kemudian dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Kita buka PowerPoint-nya nggak apa-apa. Jadi hari ini makanya yuk respon aja yang dibangun. Selain kita menguatkan hati terus sama Tuhan, jangan lupa tetaplah belajar jadi istri yang soleha. Walaupun suamimu tambah kurang ajar, mungkin engkau baik dengan mertuamu makin menjadi-jadi, tetap jadilah menantu yang baik, tetap jadi istri yang baik, tetap jadi mama yang baik, orang tua yang baik. Supaya apa? Supaya keadaan kita baik-baik, keturunan kita diberkati, lanjut umur dengan menikmati banyak janji Tuhan. Orang jangan minta panjang umur, tapi yang dinikmati penyakitnya banyak. Ayo jujur, ada banyak orang tua kadang-kadang ya. Saya pernah ketemu seorang tua bilang ini, saya ini pengen mati. Kenapa? Lah panjang umur tambah panjang, penyakitnya tambah kompleks banyak. Mulai rematik, encok, ya, mulai kencing manis, mulai lagi darah tinggi, kolesterol, trigliserida. Hidup buat apa? Buat apa? Makan loh Bu Eli, mau makan, anak saya lihat saya makan tidak boleh. Kepengen ini tidak boleh, kepengen ini tidak boleh loh. Terus hidup ini buat apa? Ya tapi memang resikonya ketika saya makan manis, itu tadi gula naik, kolesterol naik, trigliserid naik, tidak lama dimasukin rumah sakit, lagi diinfus. Lah buat apa Bu Eli hidup kayak gini? Kenapa Tuhan tidak panggil hidup saya aja cepat mati? Ada survei yang saya dengar ya dari seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, survei di mana Malaysia, rumah sakit itu surveinya beneran. Orang
disurvei antara yang sakit kanker, yang nggak punya uang, sama yang punya uang. Yang nggak punya uang lebih panjang umur, yang punya uang lebih cepat mati. Loh kok bisa? Kenapa? Karena yang nggak punya uang teriaknya cuma sama Tuhan. Wah, tolong nggak punya uang mau teriak sama. Lah sementara yang punya uang nggak teriaknya sama Tuhan, teriaknya sama dokter, dokter, dokter terus. Beli obat bisa, tapi yang nggak punya uang, dia cuma modal teriak sama Tuhan. Kita lupa bahwa sumber kehidupan, sumber nyawa, sumber panjang umur itu di atas. Amin. Makanya hari ini yuk kita ini berhati-hatilah. Sudahlah, selain kita menguatkan hati sama Tuhan, waktu responmu tiap kali benar, engkau disakiti, ya sudah Tuhan, percayalah keadaan hidupmu tidak bakal hancur. Keturunanmu akan menikmati investasi dari responmu ini. Bahkan ketika kita diberi lanjut umur, bukan paket penyakit yang menyertai, tapi paket banyak janji Tuhan. Orang panjang umur nikmati janji Tuhan tuh enak gak saudara? Lihat keturunan dulu, anak cucuku semuanya bahagia. Dapat jodoh kok yang baik, jodohnya yang makmur, kerja apa, sukses. Kira-kira jadi orang tua bahagia gak? Ada berapa banyak orang tua yang hari-hari ini di masa muda mereka tidak mau nabur benih yang benar. Waktu lihat anak cucu mereka susah. Saya punya anak kawin cerai. Punya cucu yang narkoba, punya cucu yang hamil di luar nikah. Kira-kira saudara jadi orang tua, jadi emak, jadi grandma, ngenes gak? Sedih gak di masa tua? Sedih. Makanya kalau kita ngerti firman, yuk kita mau semua yang menuju lanjut umur, termasuk saya, sudah senggo bocah ABG, anak baru bocah. Saya sudah 51, nanti Desember 52. Kita mau hari-hari ini lanjut umur. Saya bilang di Tuhan, saya kalau lanjut umur saya mau sehat. Saya nggak mau yang namanya encok, pegelindo, kaki sudah tidak bisa jalan lagi, teklok perlu tongkat. Tidak Tuhan, saya mau kuat. Lanjut umur saya mau disertai banyak janji Tuhan, tidak mau banyak penyakit. Tolong dalam nama Yesus. Amin. 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 Hati yang gembira itu obat yang manis. Amin. Hari ini ibu-ibu tidak usah sedih. Masalahmu boleh besar, percayalah Tuhan yang besar juga tidak akan berubah menyertai ibu-ibu semua. Amin. Yang terakhir, yuk jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Buka Kisah 16. Setelah itu selesai ya. Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Ini pada waktu di penjara. Lihat ya, kita baca. Ini ayat yang membuat saya juga menjadi kuat. Saya merenungkan bagaimana keadaan yang hari itu Paulus menghadapinya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara ya memasukkan Paulus dan teman-temannya ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini keadaan yang benar-benar gak enak ya. Sudah dibelenggu, masih tekanannya, pasungannya kuat. Ini benar-benar bisa saya bayangin mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Lihat ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, makanya diam tadi itu. Kenapa Tuhan minta kita bisa tenang, percaya, supaya kita bisa lambai langkah berdoa, supaya saudara bisa menyanyikan pujian walaupun di tengah masa yang sukar. Jangan nyanyi lagu itu, saya tak mau, saya coret. Sengsaraku Engkau yang menghitung. Tak mau, saya tak mau. Waktu saya susah, saya tak mau ngomong sengsara. Saya langsung berkata, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Itu yang perlu dinyanyikan. Saya percaya Paulus dan Silas tak mungkin nyanyi sengsaraku Engkau yang menghitung air mata.
jiwaku kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Sakit kabeh Tuhan, bijimu Tuhan, kakiku nggak bakal. Kalau Paulus dan Silas menyanyikan itu tidak akan copot pintu penjara. Lihat ya, kita baca sama-sama. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi jangan meremehkan puasa, doa, dan puji-pujian. Ketika hidupmu hari ini susah, walaupun sampai terbelenggu, tekananmu kuat, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ambil jalan paranormal, ambil jalan suap. Mungkin kalau Paulus bisa suap kepala penjara dan sebagainya, mungkin kemungkinan ada. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Waktu dia mengalami keadaan dipasung dengan kuat, walaupun itu sakit dan rasanya gak enak, dia mengambil langkah yang tepat, yaitu waktu dia tenang percaya, dia bernyanyi, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Dia nyanyi di tempat itu sesuatu yang tidak pernah diduga-duga. Tuhan yang berperang. Waktu engkau berdoa, waktu engkau nyanyi, waktu engkau mempercayai Tuhan, maka ada kejadian hidup yang dahsyat. Apakah gempa bumi bisa diciptakan Paulus? Apakah dengan sendi penjara yang hari itu terlepas bisa kita manusia menciptakannya? Bisa. Seperti saya, waktu saya lihat apartemen saya bisa berhenti di lantai 12, itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Itu hanya karena Tuhan lihat, oh Bu Eli ini orang yang rajin berdoa, rajin ngomong yang positif, aku akan berhentikan lantai 12. Mungkin awal planningnya, master plannya lantai 20, tiba-tiba ada alasan apa berhenti di lantai 12. Nanti belum saya survei ya, nanti akan saya survei, saya ingin tanya apa yang menyebabkan lantai ini berhenti di lantai 12. Nanti kalau saya sudah tahu jawabannya, nanti saya beritahu. Lihat ya, apa yang terjadi waktu kita tetap di jalannya Tuhan, maka sendi penjara, semua pergumulan saudara itu akan goyah. Amin. Bukan saudara yang goyah, tapi musuh yang akan goyah. Yang kedua, terbuka semua pintu. Hari ini penantian kita tidak pernah sia-sia. Satu pintu akan membuka banyak pintu. Amin. Kalau kita hari ini tidak usah nangis ibu-ibu, penundaan waktunya Tuhan, karena ada banyak pintu-pintunya Tuhan yang akan kita jarah. Saya kalau marah sama Tuhan di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, karena saya pasang target, kalau enggak 5 tahun Pak Nyoto kembali, saya sudah berhenti dari semua aktivitas saya. Itu awalnya. Saya akan ngambil jalan bagaimana saya akan keluar dari masalah. Tapi waktu saya semakin bertemu dengan Tuhan, semakin saya jatuh cinta sama Tuhan, semakin saya tetap setia menantikan pintu yang belum dibuka. Ternyata hari ini saya menikmati banyak pintunya Tuhan. Hari ini ada Victory di Jakarta, Semarang, Bali, Malang, Amerika. Semua itu karena saya sabar nunggu pintunya Tuhan. Ada pencetak wanita yang luar biasa. Lihat, kalau saudara lihat kesaksian di Victory hari-hari ini, itu wanita-wanita yang militan, dan mereka bukannya tua. Saya pikir ibu yang kemarin kesaksian waktu telepon saya suaranya tua, ternyata lebih muda dari saya. Dan banyak kesaksian berikutnya, orang umur 28 tahun, 30 tahun, itu Tuhan sudah buat radikal. Orang
pacaran 28 tahun, kalau suaminya selingkuh, emosinya masih tinggi. Tapi waktu dia belajar firman, dia mengerti Tuhan, dia berani belajar harga, dia tidak keluar dari jalannya Tuhan. Dan yang ketiga, terlepaslah belenggu-belenggu dosa dan jerat masalah. Hari ini Tuhan itu menunda waktu karena target Tuhan yang mau dilepaskan itu dosamu dulu, bukan masalahmu. Kenapa? Seringkali saya bilang sama jemaat, yang dikirim Tuhan ke surga itu bukan mobil Alphardmu, bukan rumah mewahmu, bukan deposito, bukan kenyamananmu. Yang dikirim Tuhan ke surga hidupmu. Lah kalau kita hidup penuh dosa, kira-kira pintu surga terbuka enggak? Makanya hari ini yang Tuhan mau, yang dilepaskan dulu waktu saudara mengalami masalah itu tadi, waktu kita belajar respon benar, kita belajar berdoa percaya, iman bertumbuh. Semua yang Tuhan target dalam hidup orang benar, iman, respon, hatimu lulus, itu akan melihat jerat masalah yang pasti dilepas. Gak mungkin kita hidup terus di belenggu masalah. Masalah hanya alat Tuhan melepaskan belenggu dosa. Setelah kau keluar dari belenggu dosa, ini bonus. Amin. Amin. Jadi pulang dari tempat ini tidak ada lagi seorang ibu-ibu yang lebay, nangis. Saya kalau ada konseling ibu-ibu yang sedih, susah, saya marahin. Saya bilang, ibu, kenapa sedih? Ya lihat suami seperti inilah. Kalau suamimu itu jadi alatnya Tuhan, buat kamu dipakai Tuhan, buat kamu punya karakter Kristus, buat kamu berbuah roh lebat. Ibu kenapa sedih? Bukankah ibu berterima kasih buat perbuatannya? Kenapa kita hari ini sedih lihat keadaan keuangan yang makin merosot? Kita berpikirlah positif. Keuanganmu boleh ngalami minus, mungkin hari ini engkau ngalami penurunan yang drastis, tapi tujuan Tuhan dengan keuanganmu masalah hari ini karena Dia mau memberkati berkat yang lebih di depan. Tapi berkatnya bukan berkat dari iblis, berkat dari dosa, tapi berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Amin. Mungkin dulu kau diberkati tapi ada paketnya di dalamnya. Diberkati tapi sombong. Saya dulu diberkati suami baik tapi sombong, tapi suka ngerasani orang, suka maki-maki orang, sok-sokan, batu sandungan. Itu Tuhan mau lepaskan. Waktu hidup saya diproses Tuhan, saya berhasil melewati di mana belenggu dosa saya mulai hidup di dalam kebenaran. Saya mulai kejar kebenaran, bukan kejar bagaimana saya pulih, tapi ketika saya kejar hidup dalam kebenaran, di situ Tuhan mulai buka banyak pintu dalam kehidupan saya. Amin. Yuk bangkit berdiri. 3 hal yang menyertai perjalanan hidupmu berhasil beruntung ya. Di hari Valentine ini Tuhan mau titip pesan, hidupmu sudah diberi hadiah spesial dari Tuhan, yaitu paket yang isinya berhasil dan beruntung. Tinggal ketika kita pulang kita bisa praktek dah firman ini. Kita mau sungguh-sungguh kuatkan hati sama Tuhan. Kita mau lebih bertindak hati-hati. Kita mau hari ini jalani prosesnya Tuhan, gak usah banyak lihat bandingkan sama tetangga. Kok enak ya? Jadi orang setengah-setengah taat. Lah kita ini taat-taat, tapi kok hidup kita makin susah. Banyak orang sering membanding-bandingkan hidup bahagia itu dengan ukuran materi. Saudara, kita hidup bahagia. Saya mengerti arti bahagia, yaitu ketika saya bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Itu arti bahagia saya. Buat apa saya kaya, tapi hidup saya tidak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya cuma hidup jadi manusia lama. Saya tidak pernah berubah. Tapi arti bahagia saya ketika saya bisa menyelesaikan kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Setiap kita punya kehendak, pinginnya cepat-cepat ya, masalah cepat-cepat. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik.
Kalau belum Tuhan pulihkan, berarti Tuhan punya kehendak janji yang jauh lebih banyak saudara dan saya akan nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini adalah pesan di hari Valentine, di mana Tuhan sudah berikan kasih sayang, tips untuk membuat perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung. Kami pulang akan membawa keberhasilan dan keberuntungan di dalam hidup kami, sehingga kami tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah buntu, hidup kami tidak akan pernah hancur, karena kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat selalu menolong hidup kami. Kami pulang, kami akan melakukan bagian kami Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh menguatkan hati kami kepada Tuhan. Kami tidak mau menguatkan hati kami dengan fakta dan masalah demi masalah. Masalah kami boleh bertambah berat, masalah kami boleh berlanjut, tapi Tuhan yang tidak pernah berubah selalu melanjutkan kasih setianya buat setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga mau dalam pulang dari tempat ini, kami mau bertindak lebih hati-hati lagi. Kami tidak mau sembrono dalam respon kami Tuhan. Kami mau belajar penguasaan diri kami dengan buah-buah roh kami. Bukan daging yang mengendalikan roh kami, tapi roh kami yang mengendalikan daging emosi kami Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan kami juga mau Tuhan hidup untuk menjalani proses Tuhan sampai akhir. Kami tidak akan keluar dari proses Tuhan sesulit apapun. Kami percaya Tuhan, kalau Paulus dan Silas Tuhan melihat bagaimana belenggu-belenggu daripada pintu penjara itu terbuka, kami juga akan menikmati banyak pintu-pintu di depan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir pada siang ini dengan masalah pergumulan yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, keuangan, Engkau sudah memberikan berkat-Mu Tuhan melalui firman yang kami percayai dan kami remai, kami percaya Engkau yang berperan buat kami. Firman yang kami hidupi ini yang akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang defisit akan menjadi surplus di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, hari ini Tuhan, kami yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, kami percaya Tuhan bahwa anggur yang manis akan kami nikmati. Di tengah air yang tawar, di balik air yang tawar hubungan kami, selalu ada anggur yang manis yang akan Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah untuk kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pengerja tim PD Victory Bali. Apa yang mereka tabur, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu Ulan yang sudah menyediakan tempat di tempat ini. Apa yang jadi pergumulannya, Tuhan juga sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Berkati juga Bu Lina, kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidupnya juga Engkau sudah punya solusi juga yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik, berkati setiap tangan yang sudah memberi.